Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat banyak, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan nikmat yang paling nikmat dijadikannya kita umatnya baginda besar Nabi Muhammad SAW, yaitu selaku umatnya yang selalu beristiqomah yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamat. Tak lupa salawat serta salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Al-Bagir ingin sedikit membahas yaitu tentang orang-orang munafik. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam ayatnya itu di surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi man yaqulu amanna wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ayat selanjutnya itu yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, yaitu mereka menipu menipu Allah dan orang yang beriman. Yaitu dimaksud ini ialah mereka itu menipu Allah dan orang yang beriman dengan itu secara zahirnya mereka beriman, namun secara batinnya mereka kafir pada hakikatnya, yang mana tadi disebutkan yang dikatakan oleh Habib Ali itu yang paling topnya, yang paling tingginya orang munafik. Mereka berkata yaitu aku beriman kepada Allah, namun mereka tidaklah beriman, tetapi hakikatnya mereka adalah kafir. Dengan cara menampakkan mereka yaitu perbedaan di antara orang muslim atau orang mukmin yang lain, yaitu dengan mereka menyimpan kekafirannya secara diam-diam. Namun di hadapan Nabi mereka itu berpura-pura beriman, berpura-pura syahadat, namun mereka di belakang Nabi itu tetaplah kafir hakikatnya. Itu kenapa mereka berpura-pura beriman? Karena mereka ingin terbebas dari hukum dunia, yang mana tidak ingin dibunuh atau tidak ingin dibayar jizyah atau tidak ingin ditawan dengan cara mereka, yaitu dengan mendasari yaitu kemunafikan mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka itu menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Akibat tipu daya mereka, yaitu mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri akibat tipu daya mereka, dan mereka akan dihinakan di dunia dengan cara Allah menampakkan nabinya, yaitu ialah Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, inilah orang munafik seperti ini, yaitu yang mana mereka akan diazab, yaitu disiksa yang sangat pedih di akhir kelak fi dakil asfal, yaitu sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya itu di surat An-Nisa yang berbunyi innal munafiqina fi dakil asfali minan nar, yaitu mereka itu sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu paling di dasarnya dari badan neraka. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka merasakannya apa yang mereka lakukan. Dan ciri-ciri orang munafik itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, ayatul munafikin salah, yaitu ada tanda orang munafik ada 3. Wa idza hadatsa kadzab, apabila mereka berbicara mereka berbohong. Sebagaimana orang kafir wa ma kanu yakadzibuna, itu mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang berbohong. Ai qauluhum, itu berbohong dengan ucapannya. Yang kedua yaitu idza wa'ada akhlafa, apabila mereka berjanji maka tidak ditepati janjinya. Wa idza tu'mina khana, apabila mereka diberikan amanah lalu mereka berkhianat. Apabila ada 3 sifat, salah satu 3 sifat dari apabila terdapat seseorang itu salah satu dari 3 sifat tersebut, maka dia adalah sebagai orang munafik. Itu bagaimana cara kita mensifati orang munafik. Sebagaimana itu dikisahkan Rasulullah SAW ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay. Tatkala itu anaknya itu Abdullah bin Ubay itu datang kepada Rasulullah ingin meminta gamis dan ingin minta disolati, itu meminta gamis, ingin dikafani, itu ayahnya itu Abdullah itu Ubay bin Salul. Tatkala itu Rasul ketika ingin menjauhi Abdullah itu dicegat oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah,
kenapa kamu ingin bantu itu orang munafik yang mana dia adalah sudah jahat kepadamu, sudah menghinakanmu, sudah mencacimu dari belakang. Namun Rasulullah berkata, aku ingat ketika pamanku yaitu Sayyidina Abbas ketika ditawan di perang Badar, yang mana ketika itu bajunya hampir terlepas, robek-robek, dan lalu Sayyidina Abbas minta para sahabat di saat itu ingin meminta baju. Lalu saat itu tidak ada ukuran yang seukuran daripada Sayyidina Abbas. Lalu saat itu yang seukuran nama Sayyidina Abbas ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Abdullah kasih kepada Sayyidina Abbas. Inilah yang mana Rasulullah SAW melihat itu dari kebaikannya, bukan dari keburukannya. Kesimpulannya ialah janganlah kita menjadi orang munafik, dan jangan kalian ingin dicap sebagai orang yang paling dasar daripada neraka, dan jangan ada rasa dendam kepada siapapun atas orangnya baik kepada kalian. Itu sebagaimana tadi Rasulullah SAW tidak mempunyai rasa dendam kepada siapapun. Cukup sekian dari Al-Fakir. Hakadha minni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.